Halo, kali ini kita akan membahas tentang sejarah kontemporer Indonesia yang akan dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah melalui perjuangan panjang dari penjajahan yang dimulai sejak tahun 1509 hingga 17 Agustus 1945, yakni saat Presiden Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia pada dunia. Meskipun telah merdeka, Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, yang bahkan hingga saat ini masih menjadi tantangan besar untuk bangsa kita. Permasalahan tersebut diantaranya korupsi, narkotika, money laundering, terorisme, proxy war, hingga isu-isu seperti cybercrime, hate speech, dan hoax yang masih terus terjadi di Indonesia. Korupsi nyatanya telah mewarnai kehidupan berpolitik Indonesia sejak zaman kolonial. Namun, untuk mempersingkat, berikut adalah contoh kasus korupsi skala besar yang terjadi selama 3 masa penting di Indonesia, yaitu Orde Baru, Orde Lama, dan era Reformasi. Dari beberapa contoh kasus yang ada, dapat disimpulkan penyebab dari perilaku korupsi ini antara lain yaitu sikap egois, monopoli kekuasaan, serta penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegahnya, kita sebagai ASN harus bisa menanamkan sikap cinta tanah air yang diamalkan dengan berperilaku sesuai dengan kepentingan orang banyak, sikap sadar berbangsa dan bernegara, dan juga sikap setia kepada Pancasila dengan mengamalkan perilaku kemanusiaan dan menjaga persatuan. Pada masa penjajahan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium. Tahun 1940-an, pemerintahan Jepang datang ke Indonesia dan menghapus undang-undang penggunaan candu dan salah satunya adalah narkoba. Sejak tahun 1971, pemerintah sangat gencar menyusun undang-undang anti narkoba yang terus direvisi hingga disusunnya Undang-Undang Anti Narkoba Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 karena semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Upaya pencegahan penggunaan narkoba: 1. Meningkatkan rasa nasionalisme. 2. Edukasi tentang penggunaan bahaya dan hukum penggunaan narkoba di Indonesia. 3. Hukum tentang narkoba harus tegas dilakukan termasuk bagi aparat hukum yang berwenang. Money laundering atau pencucian uang merupakan perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak dan juga negara. Memasuki abad ini, kasus pencucian uang marak terjadi di Indonesia. Contohnya adalah kasus money laundering yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum dan Indra Kents. Motifnya sama, yaitu untuk keuntungan diri sendiri. Namun, penyebabnya ada beberapa faktor seperti membutuhkan pengakuan atau identitas diri, serta bergerak untuk kepentingan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita dapat menata dan mempersiapkan mental kita terlebih dahulu untuk menghadapi masyarakat, sebab ini merupakan implementasi dari kemampuan awal bela negara. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan keinginan untuk menarik perhatian publik adalah beberapa faktor penyebab dari munculnya kasus terorisme di Indonesia. Contoh kasus terorisme di Indonesia pada Orde Lama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Kita harus waspada sebagai ASN karena kita harus bisa bersikap netral atas kasus terorisme ini dan tentunya dengan mengamalkan sikap cinta tanah air. Kita juga harus selalu ingat bahwa ASN adalah salah satu image dari pemerintah sehingga kita harus memperhatikan bagaimana kita berperilaku dan menanggapi suatu isu. Hal ini dapat dicegah dengan mengamalkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menyadari kode etik ASN. Proxy war adalah perang yang terjadi tanpa menggunakan kekuatan militer, tetapi menggunakan berbagai sisi kehidupan mulai dari perekonomian, pendidikan, bahkan hukum. Sasaran dalam proxy war ini adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi bangsa tersebut. Tujuannya adalah untuk memuluskan kepentingan asing di dalam negara tersebut termasuk di Indonesia. Kewaspadaan terhadap proxy war harus ditingkatkan dengan cara membangun kesadaran anti-proxy dengan mengedepankan bela negara dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Di masa Orde Baru, kasus Petrus, kaki tangan Presiden Soeharto yang menembak orang yang melakukan kejahatan, termasuk memberikan kritikan kepada pemerintah. Di masa sekarang, sangat banyak sekali kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, atau lebih dikenal dengan hate speech. Selain hate speech, penyebaran berita palsu atau bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga menjadi salah satu kejahatan yang dilakukan menggunakan media sosial.